berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia. Malaysia kembali melantik raja yang memang dikenal sebagai sistem monarki bergiliran yang unik. 9 kerajaan yang ada di Malaysia secara bergiliran menjadi raja selama 5 tahun. Nah, kali ini raja yang dilantik adalah Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor. Dirinya secara sah menjabat sebagai raja ke-17 dari Malaysia. Ada banyak hal menarik yang bisa dibahas tentang Raja Malaysia ke-17 tersebut. Mulai dari perannya, di mana pada awalnya Raja Malaysia hanya menyandang gelar seremonial, seluruh pekerjaan eksekutif Malaysia dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, gonjang-ganjing politik yang terjadi di Malaysia membuat raja di sana mendapatkan peningkatan pengaruh politik yang sangat besar. Contoh nyatanya datang dari raja sebelumnya, Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang menggunakan kekuasaan diskresioner raja untuk menunjuk Perdana Menteri pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi bisa dibilang, Raja Sultan Ibrahim Iskandar mewarisi kekuatan politik yang sangat besar. Selain kekuatan politik yang sangat besar, hal lain yang tidak kalah seru untuk dibahas adalah gaya hidup dari Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Kekayaannya tidak main-main karena hartanya disinyalir mencapai 89 triliun rupiah. Makanya menarik untuk mengupas lebih dalam gaya hidup mewah Sultan Ibrahim Iskandar. Membahas tentang gaya hidup mewah yang dimiliki oleh Raja Sultan Ibrahim Iskandar, mari kita mulai dengan membahas kendaraan mewah yang dia miliki. Tentu saja dengan kekayaannya, Sultan Ibrahim Iskandar memiliki koleksi mobil, motor, dan juga jet pribadi. Untuk koleksi mobil, Raja Sultan Ibrahim Iskandar dirumorkan memiliki lebih dari 300 mobil mewah. Ia memang dikenal sebagai kolektor ulung mobil mewah sejak masih muda. Banyak dari koleksinya juga merupakan warisan keluarga. Mulai dari 1980 Ferrari Testarossa, Rolls-Royce Pink, truk bergaya Optimus Prime, hingga yang paling menarik adalah 1936 Mercedes. Ia mengklaim kalau mobil ini dulunya milik Hitler pada masa Perang Dunia Kedua yang dihadiahkan kepada kakeknya. Sekarang mobil itu sudah seperti harta keluarga karena nilai sejarahnya. Kemudian kalau soal motor, kerap kali Sultan Ibrahim juga memperlihatkan koleksi motornya dan hobinya mengendarai Harley Davidson. Namun hal ini bukan yang utama. Kebiasaan motoran dari Sultan Ibrahim ada di level yang maksimal. Tiap tahunnya, dia dan pihak kerajaan di Johor melakukan touring dan pameran motor tahunan. Dua hal ini dilakukan untuk menggait wisatawan pecinta motor dari seluruh dunia, sekaligus di acara tersebut diinisiasilah kegiatan amal untuk mereka yang kurang mampu. Lalu untuk jet pribadi juga tak kalah menarik. Raja Sultan Ibrahim Iskandar diketahui memiliki beberapa jet pribadi seperti 3 jet Gulfstream yang digunakan oleh Cristiano Ronaldo dan Tom Cruise. Namun dari semua jet pribadi yang dimiliki, Boeing 737 menjadi yang paling eksentrik. Pesawat ini memiliki warna emas dan sebuah ornamen berwarna biru di badannya. Pesawat ini jugalah yang membawa Raja Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor ke Kuala Lumpur untuk pelantikan raja. Sebuah kedatangan spektakuler yang jelas sulit untuk dilupakan. Selain mobil, motor, dan pesawat, masih ada lagi nih kendaraan yang dicintai Raja Sultan Ibrahim Iskandar, yaitu kereta api. Dia merupakan satu dari sedikit warga sipil di Malaysia yang memiliki izin resmi mengemudi kereta. Kemampuannya ini juga mencatatkan dirinya dalam buku rekor Malaysia. Nah, dari kendaraan mewah, kita berpindah nih ke properti mewah yang dimiliki Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Salah satu yang paling menarik adalah Istana Bukit Serin yang merupakan istana turun-temurun dari kerajaan di Johor sejak tahun 1933. Istana ini terkenal dengan gerbangnya yang memiliki replika raksasa dari mahkota Raja Johor. Saat malam hari, mahkota ini terlihat sangat cantik dengan lampunya yang kerlap-kerlip. Interior dari bangunan ini terlihat mewah seperti dari video kedatangan pejabat Indonesia. Desainnya mengambil gaya klasik barat dengan warna putih serta ornamen biru dan emas yang jadi kesukaan Sultan. Selain Istana Bukit Serin, Raja Sultan Ibrahim Iskandar juga memiliki beberapa properti mewah lainnya. Contohnya,
Malaysia Forest City yang jadi salah satu proyek paling ambisius negeri jiran. Kemudian, ada juga kepemilikan tanah senilai 4 miliar US dollar atau 64 triliun rupiah. Dengan seluruh properti yang dimiliki oleh Raja Sultan Ibrahim Iskandar, tidak membingungkan jika pria ini dianggap sebagai salah satu orang paling terkaya di Malaysia. Membahas tentang gaya hidup mewah dari Raja Sultan Ibrahim Iskandar, kita tidak akan melupakan kepemilikannya terhadap pasukan militer pribadi. Pasukan ini dikenal dengan nama Royal Johor Military Force atau JMF. JMF merupakan pasukan pribadi kerajaan tertua yang ada di Malaysia karena sudah dibentuk sejak 1886. Pasukan ini telah terjun dalam berbagai kondisi kedaruratan di Johor, mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga beragam kasus penanganan terorisme yang terjadi di Johor. Untuk sekarang, pasukan JMF memiliki jumlah pasukan mencapai 425 personil. Seluruh biaya operasional dari pasukan ini, termasuk persenjataan, gaji dan logistik lainnya, ditanggung oleh pihak kerajaan Johor. Makanya dalam penugasannya, JMF cuma punya 2 tujuan dengan skala prioritas yang jelas. Pertama adalah keamanan Sultan Johor dan keluarga. Kemudian, terlibat aktif membantu tentara Malaysia dalam kondisi darurat ataupun perang. Dengan kepemilikan pasukan militer pribadi ini, memang sulit untuk kita membayangkan bagaimana besarnya harta dari Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Menelisik lebih jauh dari gaya hidup mewah Sultan Ibrahim Iskandar, dirinya mendapatkan seluruh kekayaan tersebut bukan cuma dari warisan kerajaan, namun juga dari beragam investasi yang dimilikinya. Sultan Ibrahim Iskandar dikenal sebagai salah satu raja paling ulung dalam berbisnis dan berinvestasi di Malaysia. Salah satu perusahaan paling terkenal yang disangkut pautkan dengan Raja Sultan Ibrahim Iskandar adalah U-Mobile, operator seluler terbesar yang ada di Malaysia. Dengan berkembangnya bidang telekomunikasi dalam 20 tahun terakhir, kekayaan dari perusahaan ini memang sedang tak terbendung. Kemudian dirinya juga memiliki 40% saham dari seluruh perusahaan minyak dan gas yang ada di Johor. Terakhir, ada investasi dalam dunia real estate, di mana keterlibatan Raja Sultan Ibrahim Iskandar memang selalu mencolok dalam beragam proyek yang terjadi di Malaysia, bahkan di Singapura. Keterlibatan Raja Sultan Ibrahim Iskandar dan keluarganya dalam dunia bisnis sebenarnya tengah menuai kontroversi. Dari aturan yang berlaku, keluarga kerajaan seharusnya tidak boleh memiliki akses kepemilikan terhadap bisnis yang terjadi di Malaysia, sebab bisa menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan sosial di masyarakat luas. Nah, menanggapi hal ini, keluarga Raja Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor memilih untuk bungkam. Kontroversi bisnis dari pihak kerajaan ini merupakan salah satu kontroversi yang dimiliki keluarga Raja baru Malaysia. Kontroversi lainnya datang dari Raja Sultan Ibrahim Iskandar dari pernikahan putrinya yaitu Putri Aminah. Putri Aminah menikah dengan seorang pria asal Belanda. Pernikahan ini ternyata tidak direstui oleh ayahnya. Seperti kebanyakan bangsawan, Raja Sultan Ibrahim Iskandar ingin anaknya dipinang oleh bangsawan juga. Pria biasa asal Belanda tentu tidak masuk dalam kriteria sang raja. Apalagi, pekerjaan pria bernama Dennis Verbas ini bukanlah seorang pengusaha konglomerat bergelimang harta, namun hanya pria biasa yang bekerja sebagai model dan karyawan swasta di sebuah perusahaan properti di Johor. Makanya, pernikahan Putri Aminah dan Dennis mendapati jalan terjal dengan berbagai syarat yang dimiliki oleh sang raja. Mulai dari, Dennis harus mengubah agama menjadi Islam. Dan tentu saja, syarat bahwa keturunan mereka tidak bisa mewarisi nama kerajaan, apalagi menjabat di kerajaan Johor. Secara mengejutkan, 2 syarat ini disepakati oleh pasangan muda tersebut dan akhirnya mereka bisa menikah. Jadi, meski Raja Sultan Ibrahim Iskandar terlihat modern dengan gaya hidupnya yang mewah, namun budaya lama seperti pernikahan sesama bangsawan masih dipegang kuat. Hal ini membuat status raja dan kebijakannya di kemudian hari menjadi menarik. Apakah kebijakannya bisa menganut budaya modern seperti gaya hidup mewahnya, atau menganut hal lebih konvensional seperti pemikirannya untuk pernikahan tadi?